Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih hari ini kita mulai ya workshop kita dengan materi di sini melakukan proses end of period. Sebelum kita mulai workshop kita, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Kalau kata Pak Pribahasa itu ya, maka tak kenal maka tak sayang. Di sini saya perkenalkan nama panjang saya Dian Andita Windiwati. Biasa dipanggil Dian. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan nih pengalaman saya mungkin lebih lama dari teman-teman semua. Saya 18 tahun di OCBC, tapi saya lebih banyak terkait di operasional di cabang. Untuk nomor handphone di saya tertera di sini, bisa teman-teman lihat, bisa di save juga. Mungkin kalau misalkan nanti setelah kita training ini, kita bisa komunikasi mungkin terkait pekerjaan atau mungkin ada referensi, mungkin teman-teman di luar sana punya saudara yang mau masuk kerja di OCBC, boleh nanti kontak ke saya. Nanti saya coba escalate ke HC untuk bisa ditaruh penempatan mungkin di cabang-cabang kita. Kebetulan kalau di cabang itu kan banyak ya butuh teman-teman yang baru nih, yang fresh graduate. Jadi eh, mungkin saya buka juga untuk bisa jadi referensi buat teman-teman di sini. Barangkali ada saudara. Untuk lengkapnya bisa teman-teman QR barcode yang sudah saya paparkan, yang sudah saya tampilkan. Di situ lebih detail, ada profil saya juga. Mungkin nanti bisa di search juga IG atau sosmed saya yang lainnya, nanti eh, kita bisa eh, jalin tali silaturahmi lebih akrab lagi gitu ya. Oke, saya sudah perkenalkan diri untuk saat ini. Eh, tapi kayaknya kalau teman-teman nggak perkenalkan diri, mungkin jadinya seolah-olah saya jadi kayak ngomong sendiri gitu ya. Coba, saya pengen tahu nih, hmm, kayaknya yang paling muda di sini eh, Kak Grace ya. Kak Grace, boleh Kak Grace pengalamannya kayaknya eh, dari Bang mana nih sebelumnya atau mungkin fresh graduate? Oh, udah lama ya di bank sebelumnya ya. Jadi di OCBC baru baru join nih untuk saat ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya boleh deh yang cowok ya. Boleh ke Mas Saul ya. Aku apa panggil Mas atau Abang nih? Kayaknya penampakannya kayak daerah-daerah Sumatera gitu kan. Cuman oke lah. Oke. Oh, oke. Sebelumnya di mana? Oh, dari BNI. Kenapa pindah ke OCBC? Sayang banget deh. Kali aja di sana bisa langsung ke BI gitu kan setelah dari Bank BUMN. Tapi mungkin di sini lebih oke ya untuk penawarannya ya. Oke. Kalau misalkan kita semua perkenalan, kayaknya nggak cukup waktu ya teman-teman. Nanti materi kita eh, hari ini cukup padat. Jadi mungkin nanti pas sesi kita break, kita bisa saling kenal, eh, kemudian bisa dilanjut di kemudian hari. Oke, saya informasikan sebelum kita mulai pelatihan ada aturan-aturan mainnya nih. Yang pasti karena kita agak padat hari ini, kita mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi pastikan rules-rules yang sudah kita share dari HC sebelumnya ya, pas dari hari-hari sebelumnya, dari pagi sampai sore, eh, misalkan break cuma 15 menit, ya teman-teman gunakan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian makan si isoma, dan mungkin break selanjutnya juga sesuai dengan waktu yang kita tetapkan gitu. Kemudian handphone minta tolong di silent. eh, Minta tolong di silent. Tapi kalau misalkan teman-teman ada urgent untuk angkat call mungkin dari rumah atau mungkin dari cabang, karena kan ini sebelumnya teman-teman dari cabangnya butuh eh, effort untuk bisa ikut training ini, harus ada yang ngegantiin gitu. Jadi kalau memang ada yang urgent harus diangkat, boleh nanti izin aja ke saya. Kemudian yang terakhir, ketika teman-teman mungkin capek, eh,
atau mungkin mau ada peregangan sedikit gitu ya, mau keluar, mau ke kamar mandi, atau mungkin eh, ada hal lain, silakan eh, dipersilakan juga untuk izinnya bisa di pintu kita ada dua di sini ya, ada sisi yang di depan dan di sisi di belakang. Kemudian eh, ketika misalkan memang terjadi sesuatu di saat kita pelatihan, teman-teman bisa ada di sini jelas di gedung ini ada emergency exit yang bisa bisa menginformasikan untuk lokasi yang memang seharusnya kita lalui gitu. Jadi hal-hal yang memang harus dipatuhi, minta tolong diingat baik-baik ya teman-teman. Di sini kita akan mulai untuk menjelaskan terkait dengan proses end of period, gitu ya. Apa yang menjadi acuan atas training ini itu berdasarkan dari SKKNI nomor 327 tahun eh, sorry ketutup ini Pak. Tahun 2013 dengan kode unitnya di K641212000201. Ini sebagai acuan kita dalam pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Kemudian tujuan pelatihan ini apa sih? Gitu. Selain teman-teman dapat informasi tambahan, terus penjelasan pengetahuan ilmu juga yang mungkin nanti teman-teman bisa praktekkan di lapangan. Karena kalau teman-teman nggak nyimak gitu ya dari awal sampai akhir proses ini yang sebenarnya setiap harinya teman-teman lakukan di saat teman-teman sudah eh, melakukan BAU dari awal sampai akhir. Jam kas kita kan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Setelah teman-teman melakukan transaksional, pasti ada hal-hal yang harus teman-teman rekonsiliasi di akhirnya nanti gitu ya. Nah, kita pelajari di sini biar teman-teman bisa eh, lebih paham dalam mempraktekkan secara teliti dan cermat. Kemudian eh, ada pepatah bilang nih, informasi pengetahuan adalah kekuatan. Jika teman-teman dapat mengendalikan informasi tersebut, jadi teman-teman juga bisa mengendalikan orang lain. Maksudnya, kalau teman-teman paham apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman bisa praktekkan juga di lapangan, otomatis teman-teman juga bisa menjadi ilmu atau manfaat buat teman-teman nanti yang mungkin ada yang baru datang ke cabang, jadi mungkin dia belum dapat training, teman-teman bisa kasih informasi tambahan ke eh, teman-teman yang baru. Secara umum dari pelatihan ini kita pakai beberapa unit ya. Eh, sorry. Gambaran umum untuk unit kompetensi di sini, ini muka Pak, sorry kalau aku agak gaptek Zoom ini gambar-gambar kita bisa kita skip kemana ya? Maksudnya di skip, Bu? Kan aku share screen tapi ada wajah kita gitu Pak. Maksudnya bisa aku ini nggak ya ke Dipinkan atasin maksudnya. di 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 anulir. Begini bukan? Aku lagi share Digeser di. aja Mbak, Oh, oke, bentar. digeser, Dijauhin ya? iya, ditarik Jadi, pakai mouse gitu, nanti dia oh, oke. menjauh. Oh, oke, udah. Aku turunin ke bawah aja. Oke. Di sini untuk unit-unit saya lanjutin ya, teman-teman. Maaf nih, ada gangguan teknis sedikit. Eh, ada unit-unit kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada konteks variabel. Di sini terkait dengan
pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian proses end of period. Jadi end of period itu nanti kita bagi menjadi end of day, end of month, dan satu lagi end of year. Jadi kita bagi menjadi tiga kategori. Eh, Tiga kategori itu kita jadikan acuan untuk dalam menyusun laporan, laporan keuangan yang biasanya nanti nasabah biasa suka akan minta setelah mereka bertransaksi. Peralatan yang dibutuhkan untuk kompetensi ini, yang pertama adalah yang pasti peralatannya komputer, yang kedua fasilitas internet, tentunya WiFi jaringan kantor juga harus bagus ya teman-teman. Kemudian printer atau mungkin alat cetak dokumen pada saat teman-teman udah selesai rekonsiliasi juga pastikan itu bagus dan bisa tercetak dengan rapi. Selain itu, selain peralatan yang kita butuhkan tadi, ada perlengkapan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu form isian persyaratan produk dan layanan. Yang kedua adalah sistemnya yang pasti harus online. Kalau misal memang ada kendala, teman-teman mungkin bisa koordinasi dengan IT agar transaksi teman-teman juga dalam pelayanannya bisa maksimal. Kemudian yang pasti dalam pekerjaan kan ada alat tulis yang harus teman-teman siapin setiap harinya ya. Nah, kemudian di sini ada sikap kerja yang harus dipastikan dalam yang harus teman-teman cermati dalam rekonsiliasi di end of periodnya. Yang pasti harus cermat, harus teliti, tanggal yang diambil dari report-report yang memang sudah disiapkan oleh bank itu harus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman mau menganalisa atau mungkin menyiapkan hasil konsolidasi untuk nasabah atau mungkin rekonsiliasi atas transaksi yang teman-teman lakukan secara harian, mingguan atau bulanan dan nanti kita akan rekap secara produktivitinya di tahunan yang pasti teman-teman kerjakan harus cermat dan teliti. Nah, selain itu ada aspek kritis yang harus teman-teman jaga dalam melakukan pembelajaran ini. Yang pasti harus teliti dan cermat dalam melakukan proses hari-hari. Kemudian pengusulan laporan keuangannya juga harus sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan. Dalam hal ini juga selain teliti dan cermat, teman-teman harus bisa memvalidasi datanya. Jadi pastiin semua data yang disiapin adalah yang memang sesuai dengan transaksionalnya nasabah. Jadi jangan udah kita tarik dari report, nanti kita edit sesuka hati kita, itu kan berarti datanya nggak valid gitu ya. Jadi apa yang kita sudah siapin, pastiin semuanya memang sesuai dengan prosedur yang kita sepakati di bank. Nah, apa aja sih yang harus teman-teman ketahui gitu ya? Ilmu apa aja? Yang pasti di sini harus teman-teman harus paham atas produk-produk perbankan. Jadi di produk-produk perbankan sendiri ada karakteristiknya, ada jenisnya, yang pasti itu harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi kalau misalkan nggak sesuai kebutuhan nasabah, yang ada nanti malah jadi mis-selling, dana yang nasabah tempatin ke kita malah jadi nggak sesuai ekspektasi nasabah. Kemudian pengetahuan yang terkait dengan sistem, mungkin inputannya nanti eh, pada saat bikin report juga, terus itu juga harus sesuai dengan SOP-nya. Ini untuk tadi kan kita bahas bagaimana cara melakukan rekonsiliasi di proses end of period. Tadi sudah jelaskan dibagi menjadi tiga tahapan. Kita bedah ya untuk tahapan yang pertama. Di sini itu end of day. End of day itu biasanya kita lakukan secara daily. Apa aja sih yang kita lakukan setelah teman-teman melakukan transaksi di cabang? Yang pertama, pastiin postingan semua transaksi itu masuk secara sistem core bank.
Jadi jangan ada yang in progress atau mungkin ada yang tiba-tiba harus patching IT. Jadi pastiin semua apa yang teman-teman posting hari itu, apa yang teman-teman transaksiin itu masuk atau berhasil gitu ya. Terus kemudian rekonsiliasi saldo kas dan rekening nasabah. Kemudian ada update saldo akhir hari dan bunga berjalan. Kemudian validasi ulang transaksi yang tertunda atau mungkin gagal. Eh, Pastiin semua transaksi yang hari itu dijalankan teman-teman semuanya berhasil. Kemudian di sini backup data harian. Backup data harian tuh semua report yang teman-teman ambil di report service teman-teman siapin deh di satu folder khusus. Mungkin ada yang namanya OneDrive. Teman-teman bisa save di setiap foldernya. Mungkin hari ini misalkan tanggal 1, besok tanggal 2. Jadi semua transaksi yang teman-teman lakukan itu terdokumentasi secara sistem. In case, memang sih kita cetak ya transaksi hari itu. Tapi in case memang ada sesuatu hal yang memang harus kita tarik ke belakang atas transaksi yang sudah kita pernah lakukan, sambil kita tunggu dokumen asli dari unit terkait, teman-teman udah punya soft copy-nya. Jadi kita bisa validasi. Ini untuk yang harian. Kemudian bulanannya. Setelah proses daily-nya udah teman-teman lakukan, apa aja sih yang bulanan yang harus teman-teman lakukan juga di sini? Yang pertama, eh, mengakumulasi postingan bunga tabungan, deposito, kredit. Kemudian merekap provisi atau biaya pendapatan apa yang memang kita peroleh di bulan itu. Kemudian ada namanya tutup buku. Kita rekonsal productivity kita di bulan itu. Jangan lupa dicatat secara daily biar nanti bulanannya nggak numpuk gitu ya. Terus kemudian setelah itu kita buat laporan. Laporan itu biasanya kita 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 terapin setiap di awal bulan di bulan berikutnya. Jadi pastiin setiap bulan daily-nya yang udah teman-teman lakukan, kemudian report nanti bulanannya, eh, jadi nggak numpuk gitu apa yang harus di-report ke kantor pusat. Setelah report bulanan, di sini yang ketiga yang terakhir apa yang kita harus lakukan di end of period ya, itu tahunan ya Enir. Biasanya kan nasabah suka minta laporan pajak gitu ya, konsolidasi di tahun 2024 ketika pembayaran pajak di Maret atau April. Eh, Hal-halnya sebenarnya sama yang harus kita persiapkan. Eh, Cuman mungkin lebih detail di sini adalah penalisasi terkait dengan keuntungan dari apa yang nasabah sudah saving setiap harinya dan atau setiap bulannya. Kemudian di sini pelaporan yang harus kita terapin juga harus kita lapor ke kantor pusat dan kantor pusat mungkin nanti akan lapor lagi ke regulator. Eh, jadi pastiin dari awal periode, di awal tahun sampai akhir tahun, semua proses-proses yang harusnya memang kita terapin harus konsisten kita lakukan, biar secara pelaporannya juga tertata dengan baik. Oke, dari apa yang saya jelaskan, secara daily, bulanan, atau mungkin tahunan ya, secara apa namanya rutinnya, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan atau mungkin teman-teman dari bank sebelumnya ada pengalaman rekonsiliasinya mungkin ada yang dilakukan secara semesteran atau mungkin nggak pernah sama sekali. Oke, coba Kamelinda nih yang sebelumnya dari Bank Penin nih. Oh, oke. Berarti sama ya. Harusnya kalau memang kita sama-sama di bank, proses end of day-nya, end of month-nya, sama end of year-nya, harusnya secara rekonsiliasinya sama ya. Oke. Karena teman-teman di sini semua basicnya dari bank bank juga gitu ya. Eh, Mungkin nanti kalau misalkan kalau secara alurnya mungkin sama, tapi mungkin ada hal lain yang ingin teman-teman tanyakan, nanti bisa kontak saya setelah pelatihan ini, silakan. Atau mungkin nanti ada sesi yang memang harus kita interaksi lagi, nanti dipersilakan selanjutnya.
Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan. Oke, karena tadi sudah materinya sudah cukup jelas, teman-teman sudah mengerti semua, sudah baik. Kita lanjut ke prakteknya. Teman-teman bisa buka monitor, dinyalain aja. Tadi kan hanya standby ya. Sekarang teman-teman masuk ke report service yang sekiranya nanti kita akan ambil data untuk report secara hariannya dulu mungkin ya. Oke, di sini eh, pertama kan sudah kita persiapkan untuk perangkapan kerjanya ya, seperti monitor. Terus teman-teman masuk login untuk kita tarik datanya. Kemudian setelah udah muncul data dari reportnya, teman-teman bisa download. Pada saat teman-teman download, pastiin itu ke save ke folder yang memang sudah teman-teman siapin sebelumnya dari daily, monthly, dan tahunannya ya. Jadi biar nggak salah. Oke, saya kasih waktu buat teman-teman praktis di sini. eh, Nanti bisa nanti 2 atau 3 orang kasih overview, kasih penjelasan secara detail untuk report yang sudah teman-teman tarik tadi dari report service. Dijelaskan untuk caranya seperti apa, tampilannya seperti apa, kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika kita menemui hal-hal yang mungkin harus kita eh, teliti lagi gitu ya, biar hasil nanti dari validasi dari reportnya memang sesuai dengan yang nasabah transaksikan di bank. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Oke, udah cukup ya. Silakan. Tadi kayaknya yang paling serius ngerjain reportnya nih eh, Bang Hardi nih. Oke, kayak Bang Hardi udah pengalaman nih untuk tarik data ya dari repo service. Karena biasanya kalau laki-laki tuh kalau terkait teknologi tuh mungkin selalu terdepan, tapi kita sebagai perempuan juga nggak mau kalah lah ya. Jadi nanti teman-teman kita kasih kesempatan dulu nih buat yang laki-laki untuk menjelaskan ke teman-teman semua. Nanti ada bagiannya, bagian ladiesnya nih. Oke. Oke, udah cukup ya latihannya hari ini. Eh, Sekiranya kalau misalnya memang nanti ada teman-teman mungkin yang masih belum ngerti atau mungkin masih bingung bagaimana cara narik reportnya atas transaksi yang sudah teman-teman lakukan di cabang, eh, seperti tak kenal maka tak sayang, kalau misalnya memang kalau teman-teman nggak praktekkan learning by doing itu tetap perlu ya. Jadi kalau memang pembiasaannya nggak dibiasakan, jadi teman-teman nggak akan paham apa yang harus dan biasanya teman-teman harus lakukan di cabang. Nah, kesimpulannya dari apa yang tadi kita sudah eh, apa namanya yang kita sudah lakukan di sini yang pasti tujuan akhirnya adalah eh, pasti memberikan informasi secara baik ya dari sisi internal kita reportnya juga baik, terus dari sisi eksternal dengan memperhatikan atas aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian eh, pastiin juga setiap report yang teman-teman tarik datanya, diverifikasi lagi, kemudian tanda tangannya juga sebagai validasi atas memang teman-teman sudah checker gitu ya. Jadi sebagai tanda lah, tanda bahwa memang teman-teman sudah melakukan validasi ulang, rekonsiliasi ulang, checker ulang, dual kontrolnya dan itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, eh, dari apa yang sudah kita pelajari seharian ini, mungkin mungkin capek ya, tapi saya harap ada beberapa ilmu yang harusnya bisa teman-teman terapkan nanti di cabang. Jadi kalau ada pertanyaan, eh, boleh eh, silakan disampaikan sekarang atau mungkin nanti bisa email ke saya atau mungkin nanti kita juga bisa praktek langsung di lapangan. Ada beberapa nih kayaknya teman-teman di sini yang satu area sama saya. eh, Silakan asal masih jam kerja
hubungi saya kapan aja, saya akan angkat kok. Ya, oke. Eh, Biar lebih makin gape nih ya di cabang, makin makin oke lah dalam teman-teman melakukan transaksinya juga untuk bikin report, mungkin laporan nanti ke eh, manajernya di cabang masing-masing. Saya kasih tugas tambahan ya untuk pelatihan ini. Eh, nggak ini sih nggak ribet ya, maksudnya nggak banyak. Yang pasti eh, saya harapannya, besar harapan saya setelah pelatihan ini teman-teman bisa makin experience makin bagus, terus secara BAU-nya juga makin lancar, eh, zero zero defect, tidak ada fraud atas report-report yang sudah disiapkan bank. Yang pasti kebutuhan dari nasabah juga bisa terpenuhi. Minta tolong untuk tugas ini dari report secara daily, bulanan dan tahunannya, teman-teman bisa kasih feedback ke saya, bisa email ke saya, mungkin bolehlah dalam waktu 1 minggu ya, nanti minggu depan teman-teman bisa kasih report yang biasanya teman-teman transaksi di cabang, buat saya coba review ulang apakah memang sebenarnya teman-teman paham atau enggak nih apa yang udah saya sudah sampaikan 1 harian ini gitu. Oke. Eh, Sekian untuk training kita hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada kurang, ada mungkin pemaparan saya yang mungkin tidak jelas, tapi kalau bukan, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Walaupun saya mungkin experience-nya udah berapa puluh tahun di OCBC, tapi sampai sekarang masalah prosedur atau mungkin hal-hal lain yang terkait dengan bank, saya masih banyak baca, nggak ada yang saya hafal. Kalau karena secara SOP pasti akan berganti setiap periodenya. Aturan pun dari BI juga akan berubah. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama kita mengembangkan bank ini jauh lebih baik, biar nanti kebutuhan dari perusahaan, target dari perusahaan juga tercapai, bisnis juga oke. Apalagi kalau misalkan kalau bukan bisnis oke yang kecipratan ke kita nih, udah pasti bonus ya kan? Oke. Jadi teman-teman pastiin semua proses kontrol di cabangnya bagus, nggak ada salah. Kalau ada kesalahan, tolong eskalasi ke atasannya, dan pastiin semua transaksi yang teman-teman jalan di cabang itu terdokumentasi dengan baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas lagi teman-teman. Hati-hati di jalan.